Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, silakan kalian membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Bagaimana anak-anakku di rumah? Semoga kalian masih tetap diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti materi pembelajaran daring. Walaupun pembelajaran belum bisa tatap muka secara langsung, semoga kalian masih tetap diberikan semangat untuk belajar. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi ungkapan simpatik, kepedulian, empatik, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Apa sih cerita inspirasi? Cerita inspirasi yaitu cerita yang memberikan pengaruh berupa semangat untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Di dalam cerita inspirasi ini berbentuk narasi yang lebih bertujuan memberikan inspirasi kebaikan banyak orang. Cerita inspirasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kisah nyata. Dalam hal ini, cerita diangkat dari sebuah kisah yang nyata. Artinya, cerita itu benar-benar terjadi. Yang kedua, berkaitan dengan tema. Setiap teks dapat dikembangkan dari satu tema tertentu. Dan tema ini menjadi kisah yang dikembangkan oleh pengarang. Sehingga untuk menentukan tema setidaknya yang menarik agar pembaca lebih berkesan atau selalu ingin tahu apa yang dimunculkan dalam cerita inspirasi. Ciri yang ketiga yaitu judul. Setiap teks harus memberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi atau mencari gambaran apa isi dalam teks inspirasi tersebut. Yang keempat yaitu alur. Alur ini berkaitan dengan pemahaman awal inti dari sebuah teks sampai dengan akhir cerita dalam cerita tersebut. Ciri yang kelima yaitu bersifat naratif.
Di dalam cerita naratif dijelaskan secara teratur atau berurutan sehingga pembaca mudah memahami isi cerita tersebut. Ciri yang keenam yaitu adanya tokoh dalam cerita. Dalam sebuah cerita, tokoh menjadi simbol yang pertama atau tokoh merupakan penghidup dalam sebuah cerita. Untuk lebih jelasnya, materi berkaitan dengan cerita inspirasi, tolong dibuka buku paket halaman 148 sampai 151. Di situ akan dijelaskan mengenai cerita inspirasi. Yang kedua, silakan kalian buka LKS halaman 36 sampai 38. Di situ juga dimunculkan contoh cerita inspirasi. Untuk mengasah kemampuan kalian, saya harapkan setiap tugas dikerjakan. Apalagi untuk kelas 9, ini sangat berpengaruh dalam penilaian di rapot. Untuk tugas kali ini, tolong kalian amati contoh cerita inspirasi di LKS pada halaman 37 yang berjudul Semangkok Bakso. Itulah materi kali ini yang kita bahas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setelah kalian mengerjakan tugas, berdoa sesudah belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.